Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi yang akan dibawakan oleh Bapak Wartono. Alhamdulillah pada hari ini kita masih sehat, bergas, sehingga bisa berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, bersyukur pada hari ini kita ada calon guru penggerak hebat angkatan 8. Alhamdulillah untuk kegiatan ini udah kali kedua. Untuk saat ini ada kegiatan aksi nyata. Saya harap untuk di kegiatan ini monggo nanti diikuti dengan baik, yaitu pemaparan budaya positif seperti apa nanti penjelasannya. Monggo nanti juga ada tanya jawab sehingga akan lebih berkesan. Dan saya berharap untuk kegiatan guru penggerak ini Pak Wartono bisa membawa perubahan di SD Tegongan 2 ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan persilakan Pak Wartono untuk membawakan diseminasinya. Tetap semangat Pak Wartono, semoga dilancarkan semuanya sampai akhir. Terima kasih dari saya, itu saja. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Malik selaku kepala sekolah merangkap pembawaan acara di sini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Bapak Abdul Malik selaku kepala sekolah dan kepada rekan-rekan guru hebat SD Negeri Tegangan 2 yang saya hormati pula. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebarkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk berdiskusi aksi nyata modul 1.4 di diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih dalam, apa sih budaya positif itu? Nah, coba Bapak Ibu selanjutnya. Nah, kita booking dulu Bapak Ibu. Nah, semuanya nanti maju ke depan. Maju Bu, kita booking dulu maju. Ya, maju semua, maju. Nah, kita booking dulu biar kita nggak tegang ya Bapak Ibu. Sebentar kalau booking cuma sebentar. Enggak, Bapak Ibu, Bu Eti, Bu Susi, sini Bapak di depan. Ya, menghadap ke sini ya. Ya. Bertangan sebelah. Yang sebelah sini ajukan ajukan. Nah, iya kayak gini. Nah, nanti ya kita mainnya kayak gini. Nanti saya bercerita. Nanti setiap saya ngomong bilang nama Ani, berarti jari ini ditangkap. Nah, misalkan saya dengan Pak Wadi, sini Pak Wadi. Pak Wadi ada bilang Ani tangkap. Tapi Pak Wadi itu berusaha biar tidak tangkap. Ya, jelas enggak? Belum jelas, ya. Nanti saya membacakan cerita satu keluarga. Setiap saya ngomong Ani itu ditangkap. Kan tadi kayak gini kan jarinya, ini diumpamakan Ani. Nah, berarti Ani itu harus ditangkap. Nah, menggunakan misalnya kayak gini. Satu keluarga terdiri dari 3 anak. Ani pegang. Pas saya bilang nanti boleh. Iya, tapi jangan dibuatkan belum. Kayak gini dulu. Nanti belum dibilang Alfi misalnya itu kayak gini. Jangan. Udah jelas? Iya. Iya. Oh, betul Pak. Nah, iya dekat. Kasih jarak lagi, jarak Bu. Iya, berarti posisinya kayak gini Pak. Nah, yang kayak gini harus kayak gini. Saya bilang, Pak saya bilang, Ani, yang
saya. Hukuman. Nah, sudah jelas, Bapak Ibu? Jelas? Nah, kalau kita coba tangannya gini, tangannya gini. Iya, yang iya. Nanti Ibu megang punya bawa dia. Bu Ronisi megang punya. Iya, Bu. Harus menikah, satu komunis. Menikah, ya. Kalau nanti, Pak sini boleh sedikit lagi sebelah sini. Iya. Nah, mau sebelah sini, iya. Ada jamu, Bapak Ibu. Nah, jangan dekat, posisi kita posisi. Iya. Berarti jari sebelah ini kayak gini tunjuk. Nah, yang kanan buat mata. Jelas Bapak Ibu? Iya. Dengarkan baik-baik. Di suatu desa hiduplah sebuah keluarga. Ya, jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Ya. Ayo, dengarkan baik-baik. Di suatu desa hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 3 orang anak. Anak itu bernama Ali, Ana, dan Ali. Konsentrasi Bapak Ibu. Iya. Benar. Sudah Bu, dengan kita ya. Anak bersekolah di SD Tegongan 01. Sedangkan Ani ini Bu Eti nggak terus Bu Eti. Nanti Bu Eti nggak konsentrasi. Selain kita menangkap, kita konsentrasi biar kita nggak menangkap. Iya. Ya, setiap hari mereka selalu berangkat bersama. Tetapi pada suatu hari si anak tidak berangkat karena dia sedang sakit. Dan si anak sakit dan dibawa ke rumah sakit karena dia mengidap demam berdarah. Dan si Ani iya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih ya. Bapak Ibu yang luar biasa ini, yang hebat Bu Ronisi bisa nangkap terus. Bapak Ibu ini kenapa nggak konsentrasi Bapak Ibu ini? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan briefing yang sangat singkat ini bisa merefresh diri kita yang sejak pagi sudah mengajar, sudah lelah ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu. Budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Saya mau tanya, sudahkah di sekolah kita menerapkan budaya positif? Sudah belum Bapak Ibu? Sudah ya. Kalau sudah, contohnya seperti apa coba? Saya pengen tahu. Bu Ronisi? Berdoa sebelum memulai pelajaran. Iya. Wahyu? Iya.
Iya, piket kelas. Bu Sofi, yang lagi Bu Sofi? Berkata yang baik-baik. Berkata yang baik-baik. Bu Edi? Tepat waktu. Berangkat tepat waktu, disiplin. Nah, itu adalah Saya nggak ditanya. nanti ada lagi khusus sih, tenang. Senyum apa salah? Iya, 5S itu. Itu adalah modal bagi guru untuk menyambut murid. Biar murid itu merasa, bu guru benar, itu merasa dihargai. Biar murid itu merasa dihargai. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Wati. Pertanyaan tematik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Bahwa hukuman itu bisa membuat anak itu cerah. Setuju nggak coba? Nggak setuju? Ya, orangnya setuju. Terus siapa lagi? Bu Susi setuju nggak ya Bu Susi? Hukuman dapat mendisiplinkan anak untuk Setuju nggak? tidak. Tidak. Bu Sofi? Hukuman dapat mendisiplinkan Anak. ya dikasih hukuman tapi jangan terlalu berat, jangan terlalu apa ya, berat sekali. Iya. Ringan-ringan saja. Iya. Selanjutnya Pak Wati. Perubahan paradigma. Ini diibaratkan kita memiliki kepala tangan secari kertas kecil. Tangan kita itu dibuka, terus di dalamnya dikasih kertas. Tulis benda berharga yang yang menurut Anda sangat berharga. Ditulis, digenggam. Sedangkan ada teman Anda yang berusaha merebutnya, Anda itu berusaha. Jangan sampai kertas itu terebut. Berarti apa yang akan terjadi coba? Misalkan kita menaruh kertas ini, kita sangat berharga buat kita, tapi dengan daya dan upayanya kita mempertahankan daya kita teman-teman kita, ya kan? Dengan teman kita itu dengan cara merayu, menyuap, membujuk, mengancam, tapi kita tuh tetap memegang kertas itu. Berarti kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Diri kita ini siapa sebenarnya? Coba. Diri kita sendiri. Iya. Walaupun dibujuk dengan apapun, kita tetap kekeh dengan pendirian kita. Ya, selanjutnya Pak Wadi. Perubahan pada teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya ilusi guru untuk mengontrol murid itu apa? Bisa enggak coba? Guru itu mengontrol muridnya, bisa enggak coba? Seperti dengan halnya kita, ya kan? Bahwa yang mampu mengontrol murid, yang murid itu sendiri, ya kan? Seperti dengan halnya kita, bahwa yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Tadi yang seperti saya contohkan, bahwa kertas yang ada dalam genggaman dengan bujuk rayu apapun, dia tidak bisa mengontrol kita untuk membukanya. Karena hanya kita, hanya dengan keinginan kita dapat membuka. Nah, kan? Itu artinya bahwa kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya Pak Wadi, ada pengertian. Guru mengontrol murid, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid, ya kan?
harus ada dorongan dari sendiri, harus ada niatan dari murid kita sendiri. Jangan untuk misalnya kita untuk sholat, kita tidak bisa nyuruh anak untuk sholat, tapi dengan keinginan dari murid itu sendiri, kita dapat mengharapkan anak itu sholat bersama kita. Terus penguatan positif arti dan bermanfaat, semisal bujukan, nasihat terlalu dalam, memberi nasihat ya kan, kepada anak didik kita ya, agar dia mau mengikuti apa yang kita inginkan. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Kadang kan ada anak yang membuat kesalahan, kita bilang harusnya kamu jangan kayak gitu. Itu akan membuat anak merasa bersalah. Ya, bahwa kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ataupun kita harus mengeluarkan kritikan, kritiklah secukupnya, jangan berlebihan. Nah, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa dalam hal ini untuk menentukan pilihan, ya, untuk menentukan pilihannya itu sebenarnya orang dewasa tidak punya hak untuk memaksa manusia lain untuk melakukan apa yang dia inginkan. Nah, selanjutnya berarti perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Di sini perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol dan teori pilihan. Kita mencoba respon, kita punya niat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba biar orang itu sama, berpandangan sama dengan kita. Tapi kenyataannya teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tidak bisa. Nah, terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu stimulusnya. Tapi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, misalkan perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kan belum tentu, ya kan? Belum tentu semua perilaku buruk itu, ya apa yang kita lakukan pasti memiliki itu tujuan, itu kontrolnya. Nah, misalnya anak terlambat terus kan itu kan suatu perilaku buruk. Tapi kan kita belum tahu kenapa dia terlambat, ya kan? Kita tidak tahu kenapa dia sampai terlambat berkali-kali. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan, ya kan? Nah, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Tapi kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu sekalian. Tapi hanya Bapak Ibu lah yang bisa mengontrol Bapak Ibu sendiri. Ibu mau ngapain, mau apa, hanya Bapak Ibu lah yang bisa. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, misalkan kalau kita gagalkan, kadang kita memaksa, kan? Tapi kan kita tidak perlu memaksa, tapi kita harus berkolaborasi. Apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita mencapai tujuan tersebut? Nah, model berpikir menang atau kalah, nah itu stimulus responnya. Tapi teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, itu. Nah, selanjutnya apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya
belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi setiap anak, setiap guru itu mempunyai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang ingin mereka capai. Saya jadi guru pengen apa sih? Saya ingin murid saya menjadi pintar, saya ingin murid saya sukses. Itu nilai-nilai kebajikan yang bu guru dan pak guru inginkan. Murid juga mulai kebajikan. Saya sekolah itu biar apa? Saya sekolah biar pintar, biar bisa membanggakan kedua orang tua saya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang mungkin murid ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi. Nah, dengan mempunyai nilai kebajikan itu akan menjadi motivasinya. Saya biar murid saya pintar, saya harus ngapain? Nah, itu kan motivasi. Saya memilih dia, saya harus memberitahu dan ajar kepada dia. Ya kan, itu motivasi yang timbul dari seorang guru untuk membuat muridnya menjadi pintar. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, di mana profil belajar Pancasila sudah mengakar ya, dari dulu dan sekarang digembur-gemburkan lagi agar kita membuat siswa kita berarah tekan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas ya, seorang siswa harus beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, mandiri. Seorang siswa harus bisa mandiri dalam hal belajar bisa. Karena semakin berkembangnya teknologi ya, bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Bernalar kritis, nah, bahwa seorang siswa harus berpikir cepat ya. Terus buat kebinekaan global, nah, bahwa seorang siswa harus menghargai budayanya masing-masing. Terus gotong royong, nah, jelas apalagi kita hidup di desa, kita gotong royongnya masih sangat melekat, masih sangat kental kalau kita hidup di desa. Nah, terus kreatif. Nah, seorang siswa harus kreatif. Seorang siswa tidak harus seorang siswa itu tidak harus saya belajar di sekolah saja. Tidak, bahwa seorang siswa itu harus kreatif. Dia bisa belajar dari tadi ya, digital, pembelajaran digital, browsing ya kan, menggunakan Google, itu salah satu contoh siswa kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada eksternal maupun internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini maksudnya untuk menghindari ketidaknyamanan, saya biar tidak dapat hukuman, saya mau berangkat pagi. Nah, itu motivasi eksternal. Kan, saya biar tidak di mari-mari sekolah, saya mau berangkat pagi ya. Nah, itu salah satu motivasi internal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, saya dapat apa ya kalau saya berangkat pagi nanti? Nah, itu masih motivasi eksternal karena masih mengharapkan imbalan dari orang lain, penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya malu kalau saya berangkat pagi sama siswa. Itu salah satu motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri kita. Itu salah satunya. Saya malu kalau saya berangkatnya kesiangan, sedangkan anak-anak sudah berada di dalam kelas. Itu salah satu motivasi internal. Tujuannya pasti disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti di sini kita merdeka bukan berarti kita merdeka, kita bertindak seenak sendiri, tidak. Tapi kita juga harus bisa mengontrol, memerintah diri kita sendiri. Kayaknya itu tidak baik aja, jangan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Kadang kan kita seorang guru untuk memotivasi muridnya kan, kadang kita siapa yang bisa mengerjakan akan Pak Guru kasih uang. Kayak gitu kan? Ini adalah salah satu kita dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jelas kalau kita sering memberikan penghargaan kepada siswa, apalagi dalam belajar nanti, kalau penghargaannya tidak ada, pasti akan mengurangi minat anak itu untuk belajar. Betul tidak Bapak Ibu? Betul? Ini ada beberapa dampak Bapak Ibu. Dampak dari dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu jelas. Besok kita mengerjakan tugas, kita dikasih permen, jangan nggak ada permennya kita nggak ada hadiahnya besok kan Bu Guru. Ada kayak gitu kan? Terus jangka panjang itu tidak baik jelas, karena mereka memikirkannya ribet, imbalan mengerjakan lagi percuma orang jajan Bu Guru. Kurang seperti itu. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu, bahwa penghargaan itu menghukum sebenarnya menghukum anak, mematikan kreativitas seorang siswa yang tadinya harusnya dia bisa cepat menjawab, tapi lah hadiahnya kok pengen jawab kiri-kirian. Akan seperti itu Bapak Ibu. Untuk kelas 1 saja dia buang sih ya. Selain itu penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti yang tadi saya bilang, tugas yang seharusnya dapat dilakukan dalam waktu 2 menit itu kalau ada rewardnya, ada penghargaannya. Tapi berhubung tidak ada penghargaannya, mereka mengerjakan lebih dari 2 menit. Itu penghargaan mengurangi ketepatan. Yang seharusnya mereka bisa mengumpulkan tugas dengan cepat, tapi berhubung tidak ada penghargaannya, mereka santai. Ya Bapak Ibu, penghargaan tidak efektif. Misalkan kalau kita setiap hari
mengiming-imingi anak dengan penghargaan, berarti cuma anak-anak itu aja Bapak Ibu. Yang lainnya, kadang minder Bapak Ibu. Bahwa penghargaan tidak efektif itu pembelajaran, karena pasti cuma anak-anak itu aja yang bisa, yang lainnya sih sudah biasa. Palingin bocah kue, palingin bocah kue beli Bapak Ibu. Iya, penghargaan merusak hubungan jelas antara anak yang sering mendapat penghargaan dan tidak mendapat penghargaan, itu mempunyai jurang pemisah. Kadang kan, apalagi kita di SD ya Pak Ibu, kadang kan anak sering ledek-ledekan, kamu sih nggak pernah dapat hadiah dari bu guru, kamu sih nggak pernah dapat hadiah dari bu guru, sering kayak gitu. Itulah anak-anak, bahwa penghargaan dapat merusak hubungan yang tadinya kita saling berteman, saling berkolaborasi. Dengan adanya penghargaan itu dapat merusak. Nah, di sini juga penghargaan menunjukkan kualitas. Jelas, penghargaan menunjukkan kualitas. Anak yang tadi kualitasnya di atas, misalkan tadi seperti yang contohkan, mengerjakan tugasnya yang harusnya 2 menit dari 3 menit atau 5 menit, tidak menunjukkan kualitas. Kualitas kecepatan, yang tadinya cepat, karena tidak ada penghargaannya menjadi lambat. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Bahwa anak yang sering mendapatkan penghargaan itu akan, apabila tidak ada penghargaannya, itu akan cenderung malas seperti itu. Ya, lah yang tadi aja sekarang bu guru tidak ada penghargaannya, tidak ada imbalannya. Akhirnya kan dia cuma kerjaan santai, kerjaan terakhir, ya kan? Itu karena pengaruh dari penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang tadi saya bilang bahwa anak yang seharusnya dia bisa mengerjakan lebih cepat, kan, dengan motivasi motivasi dari dalam, yang harusnya cepat menjadi tidak cepat, ya kan? Yang harusnya 2 menit menjadi 5 menit. Itu berarti mengurangi motivasi yang ada di dalam anak itu sendiri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat Bapak Ibu, ada beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Misalkan si A bisa mengerjakan, si A belum bisa mengerjakan, beri dukungan khusus. Dia dikasih motivasi. Kamu sebenarnya bisa. Kamu lebih semangat lagi belajarnya. Berarti seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tuh harus bisa. Ya kan? Misal ada anak yang tadi saya bilang tidak kurang motivasi belajarnya, kurang bisa cara mengerjakannya, kita harus memberi dukungan secara khusus agar anak itu bersemangat kembali. Memberi pengakuan secara pribadi. Anak itu senangnya dipuji. Kamu hebat. Berarti kan bu guru itu mengakui, bu guru mengakui saya bahwa saya itu bisa, bahwa saya itu hebat. Itu yang perlu diperhatikan. Memberi pengakuan kepada semua murid. Misalkan kita dalam akhir pembelajaran, kita sering seharusnya mengadakan refleksi Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu sering mengadakan refleksi nggak setiap akhir pembelajaran? Itu sebagai bentuk pengakuan Bapak Ibu, sebagai bentuk rasa menyalurkan apa yang tadi mereka pelajari, yang tadi mereka peroleh itu dapat dituangkan gitu, dan jangan bisa memberikan pengakuan yang mereka bagus, kan, bahwa mereka tuh merasa diakui bahwa pembelajaran tadi ya direfleksi Bapak Ibu gurunya dan mendapatkan pengakuan dari Bapak Bu gurunya. Pengakuan secara konsisten. Pengakuan secara konsisten ini biasanya terjadi apabila anak itu sering mengerjakan, ini bisa, kamu bagus, kamu belajar lagi ini ya, ini bagus lagi. Itu adalah salah satu contoh pengakuan secara konsisten bahwa anak yang pintar biasanya ini, yang sering pengakuan secara konsisten dari bapak atau ibu gurunya. Ya kamu bagus mengerjakan ini besok mengerjakan ini lagi, ini bagus. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Fokus pada proses.
Nah, kita tidak serta-merta melihat hasil Bapak Ibu. Kadang anak yang pintar dan anak yang bodoh itu kan beda, kan? Itu jelas beda. Tapi kita kan belum tentu melihat prosesnya gimana. Kita kadang anak yang sedang saja mendapat nilai bagus, ya kan? Kami tidak tahu anak yang bodoh mendapat nilai bagus itu kita tidak tahu prosesnya itu gimana. Nah, apa dia dapat mencontek, apa dia dari mana, kan kita tidak tahu. Selanjutnya, bentuk pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, kata-kata pembukaannya kemarin saya perhatikan. Nah, ini kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu contoh pengakuannya. Terus yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman kamu di tugas kelompok. Nah, itu contoh pengakuan. Terus yang lain, terima kasih lanjutan rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Tindakan dulu. Nah, itu Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu tahu nggak konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu sesuatu yang harus kita terima. Ya, karena kita tuh sudah mengadakan perjanjian, itu konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, berarti yang pertama maksudnya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, murid diminta untuk push up. Konsekuensi atau hukuman? Ayo. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi apa hukuman? Coba, ayo. Membersihkan tumpahan air. Ayo, coba Bapak Ibu. Nah, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman? Hukuman. Nah, nanti kita cek bareng-bareng, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi tergantung awal kesepakatan. Iya, kalau konsekuensi ada kesepakatannya. Kan saya tadi bilang sudah terikat. Nah, nanti kalau kita melanggar, harus ada hukumannya. Itu konsekuensi. Nah, berarti jawabannya apa yang terakhir? Coba kita lihat Tawadi, jawabannya benar enggak? Betul kan saya sempat itu boleh. Mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman karena memaksa harus 100 kali. Ya kan? Nah, terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali lah karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman karena sudah tertulis biasanya di sekolah. Kalau terlambat, kadang kan ada yang ngambil sampah. Nah, itu
Masuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena melakukan kamu sendiri. Ya, atau sudah ada kesepakatan kelasnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam, itu hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK, itu konsekuensi karena sudah disepakati bersama dalam pembelajaran atau dalam kelas. Misalkan saya punya aturan kalau terlambat 15 menit tidak usah ikut pelajaran olahraga, itu namanya konsekuensi. Maka kalau dilanggar kita harus menerima konsekuensinya, yaitu lari 2 kali. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak ada anak yang mau dihukum karena terus konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena kita sudah sepakat, karena kita melanggar ya kita harus menerima Bapak Ibu, ya. Nah, terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jelas anak yang sering dihukum dia akan punya rasa dendam. Hendak ya, yang dihukumi bagi Pak Guru. Nah, anak itu mempunyai dendam dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, karena kita sudah sepakat dengan kesepakatan kelas, ya berarti ya harus menjalani. Itu yang namanya konsekuensi. Paksaan, hukuman itu maksa. Mau tidak mau harus dilaksanakan. Itu hukuman. Nah, kalau konsekuensinya itu tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, dengan ini anak dihukum baik Pak Guru. Nah, itu menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang baik karena sudah ada perjanjian, jadi akan membuat anak menjadi disiplin. Nah, ini contohnya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kadang anak yang takut dihukum itu sering berbohong Bapak Ibu, ya kan? Nah, nyoba dukung Pak Guru, sinyal siapa lah, bulan akhirnya anak itu jadi pembohong, ya kan? Anak belajar menyembunyikan kesalahannya, anak itu menjadi tidak jujur. Nah, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya kan? Karena hukuman itu sifatnya memaksa, mau nggak mau harus, itu hukuman. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu konsekuensi. Ya Pak Wati. Nah, identitas dan hukuman, sesuatu yang menyatakan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ya, merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang, tidak nyaman untuk murid dan jangka waktu panjang menguatkan untuk murid. Nah, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, kita merestitusinya, korban mendapatkan ganti. Nah, murid akan tersakiti. Kalau hukuman, konsekuensinya murid dibuat tidak nyaman. Nah, kita merestitusinya, anak mendapatkan penguatan. Anak itu dikuatkan, diberi nasihat. Nah, perilaku pasif agresif meningkat, itu hukuman. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, masalah terpecahkan. Nah, jadi gunanya restitusi itu untuk memecahkan masalah. Ya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru.
Ada kan anak yang melanggar tapi kita sudah konsekuen tapi nggak tahu guru ini. Ada kayak seperti itu. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu cara merestitusinya. Kita memberikan penguatan bahwa hukuman itu sudah sepakati, jadi kita menjadi tanggung jawab bagi anak itu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu hukuman. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, peraturan adalah kamu harus, itu hukuman. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu ucapannya. Apa yang kamu yakin? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Murid atau anak membenci peraturan, itu hukuman. Sedang konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, karena peraturan itu sudah dibuat kita bersama, ya, dan disepakati bersama. Jadi murid menghargai. Restitusinya, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm mengendarai motor? Itu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Budaya positif, budaya positif itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Itu budaya positif. Berarti di dalam budaya positif itu ada lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Terus menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Itu termasuk apa? Keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa coba? Mengapa datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran, tertib? Coba. Itu termasuk apa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Itu kesepakatan kelas. Coba, mengapa coba? Mengapa dikatakan kesepakatan kelas? Coba. Bisa datang tepat waktu, mengucapkan salam. Mengapa dikatakan kesepakatan kelas? Kalau tidak mengucapkan nanti ada hukuman, ada konsekuensinya. Mengapa dikatakan kesepakatan kelas? Karena apa yang tertulis ini sudah kita sepakati. Ini yang membuat antara guru dan murid. Jadi ini kesepakatan antara guru dan murid yang terjadi di dalam kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Contoh piket kan kita disepakati bersama. Yang jadwal hari ini siapanya. Nah, aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya pada guru. Kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, itu
kesepakatan. Kami dapat sepakat belajar. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan antara guru dan murid. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jelas kalau kita nggak peduli, kita sendiri kita tidak akan bisa berkolaborasi dengan yang lain. Nah, selanjutnya dalam membuat keyakinan kelas harus memuat tanggung jawab terhadap kelasnya sendiri, menghormati orang lain. Kita harus dalam pembuatan kesepakatan kelas, jelas kita harus kesepakatan itu harus menghargai semua anak-anak, semua guru yang ada di dalam kelas. Berkomitmen, kita harus berkomitmen. Kalau kita melanggar ya kita kena konsekuensinya. Keselamatan, kesepakatan kelas itu harus membuat keselamatan bersama dan juga kesehatan, sabar dan keamanan kelas. Di sini Bapak Ibu, ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu maksud apa itu Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 12 menit sebelum pelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ayo, Bapak Ibu, belum? Selanjutnya Bapak Di. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bentuknya apa? Tanggung jawab Bapak Ibu. Apabila kita habis meminjam buku, yang kembali ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu bentuknya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, jelas itu menghormati. Ya, untuk menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu bentuk kesehatan. Ya, kadang kita sering dilarang orang ke sekolah. Nah, itu salah satu bentuk keyakinan sekolah itu, sekolah yang buat haruskan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, antri Bapak Ibu. Gunakan masker, itu masalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Bahwa dasar manusia itu mempunyai kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Bertahan hidup, kasih dan sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya Bapak Di. Kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan air, oksigen, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, kebutuhan seksual dan sebagainya. Itu salah satu kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Bahwa manusia itu harus mempunyai kebutuhan akan rasa aman. Saya tinggal di sini aman ya. Berarti itu bahwa manusia membutuhkan rasa aman. Terus yang ketiga, kebutuhan sosial. Bahwa manusia itu membutuhkan cinta kasih dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Kebutuhan sosial, rasa cinta kita kepada lingkungan, ya, kakak kita, terus dapat kebebasan untuk mencapai potensi pribadi. Kita bebas untuk mencapai kemana, untuk mengembangkan bakat kita, minat kita, ya, untuk menuju tujuan yang apa kita cita-citakan. 5. Kekuasaan, meliputi kebutuhan akan status, pengakuan, merasa dihargai dalam masyarakat. Selanjutnya Bapak Di. Kebutuhan dasar manusia melalui serangkaian riset yang diadakan teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Dialagosen berkesimpulan ada 5 fungsi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin sekolah. Kelima fungsi kontrol yang umum terjadi itu adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau dan manajerial. Dan berikut ini uraian 5 fungsi kontrol dalam penerapan disiplin sekolah. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun mental atau verbal. Ya, itu penghukum, kebutuhan dasar manusia yang penghukum. Pembuat rasa bersalah,
Dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Harusnya kamu jangan berangkat siang. Jadi kamu ketika pelajaran itu contohnya pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Nah, 3 teman. Nah, guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, terus apa? Pemantau, memantau atau mengawasi bahwa seorang guru itu harus bisa memantau dan mengawasi anak didiknya. Harus bisa menjadi pemantau. Manajer, manajer adalah posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu manajer. Ini posisi kontrol yang tadi sudah kita bahas ya. Penghukum, mengadili, menuju, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya. Teman membuat arahan untuk muridnya, menghilangkan, mengukur, mengajukan pertanyaan, itu manajer. Terus dampak pada murid, mengulangi kesalahan, merasa rendah hati, lemah, tidak mandiri, bergantung, melibatkan pada sanksi atau hadiah untuk diri sendiri, mengontrol diri, bagaimana cara memperbaiki diri, itu ada posisi manajer. Selanjutnya Pak Wadi, pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya? Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Coba, siapa yang mengatakan seperti ini? Coba. Yang pertama siapa? Saya kecewa dengan kamu. Guru, ya. Coba Pak Wadi, yang kedua Pak Wadi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Guru, ayo lakukan demi bapak ibu. Guru di sini? Guru juga. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bu Susi? Halo Bu Susi. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo. Guru. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Bu Edi? Kamu selalu yang paling terakhir, Bu Sobi. Siapa yang Bu Sobi? Yang mengatakan kamu selalu yang paling terakhir. Ya coba jawab aja. Benar apa Pak Wadi? Tipe pembuat rasa bersalah jelas guru. Ini guru pembuat rasa bersalah. Penghukum, kamu tidak benar melakukannya. Penghukum, karena kata-katanya kasar kalau penghukum. Teman, ayolah. Itu nada merayu kalau teman. Kalau teman tahu, abang kamu mau mendapatkan sekali ini, itu pertanyaannya agak romantis ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Jadi di sini guru menjadi seorang manajer untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Yang kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum, karena kata-katanya kadang sering kasar. Kalau penghukum, belajar Pak. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, nilai, manajer, dan memperbaikinya. Lanjut Pak Wati. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memberi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu, ini namanya segitiga restitusi. Kita menanyakan keyakinan dulu kepada murid kita, kenapa dia terlambat. Terus menstabilkannya. Kita menstabilkan keadaan, terus kita memvalidasi dengan memberi solusi. Menstabilkan identitas. Guru berkata untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu
Ini menstabilkan identitas ya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan identitas bahwa kita itu sama. Itu cara menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Ini gambaran menstabilkan identitas. Terus yang kedua, memvalidasi, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, akan itu power, freedom, love and belonging atau fun and social fun. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu memvalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Itu ditanya alasannya, dia pasti punya alasan kenapa dia sampai terlambat. Apa yang penting bagi kamu? Apa kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap situ, tapi tambah sikap yang lain yang baru? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok nanti? Selanjutnya Pak Wati menanyakan keyakinan. Dalam hal ini anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial. Manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas apa yang ideal? Seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh saya sedang merestitusi murid. Si Rizky ini sering tidur. Jadi saya merestitusi dia agar dia tidak lagi sampai ketiduran di dalam kelas. Ini saya juga sedang merestitusi Naura. Naura itu sering telat dalam mengumpulkan tugas. Jadi saya merestitusi dia agar dia tidak lagi telat dalam mengumpulkan tugas. Seperti ini gambar tadi. Terus saat ini pembuatan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kemarin saya buat kesepakatan kelas bersama anak-anak kelas 5. Kesepakatan dalam berolahraga, kesepakatan dalam berpakaian, kesepakatan dalam kedisiplinan. Saya buat kesepakatan bersama kelas 5. Kesimpulan, dalam penerapan program bisnis positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang mom atau posisi manajer. Guru itu sebagai manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kemana murid akan melangkah, akan dibawa kemana, italah yang menentukan Bapak Ibu. Karena kita sebagai manajer harus mampu memanage bakat anak, minat anak, kemana anak itu akan dibawa. Ini sudah mulai akhir Bapak Ibu. Coba dari pembelajaran dari awal sampai akhir, kita akan melaksanakan refleksi. Apa sih peristiwa yang terjadi dalam diskusi ini, pemaparan ini? Perasaannya gimana sih selama mengikuti diseminasi ini? Pembelajaran apa yang didapat dari diseminasi ini? Dan penerapannya gimana? Penerapannya akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam melakukan keyakinan kelas dan kedisiplinan. Saya mau bertanya
ke saya kayak kalau mau ditanya semua aja bingung. Coba Pak Wadi yang paling senior, enak sendirian. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini setelah mengikuti diseminasi nyata kali ini, saya jadi tahu antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kita sebagai guru jangan menggunakan hukuman, tapi menggunakan konsekuensi yang telah kita sepakati baik kesepakatan kelas. Untuk itu kita ke depan jangan menggunakan hukuman, tapi kita tetap di dalam kelas kita menggunakan atau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi kita tidak menyakiti anak, tapi kita menimbulkan kesadaran anak supaya anak tidak merasa tersakiti, tapi sadar sendiri dengan perasaan atau dengan hati sendiri. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Daswadi. Ya, saya pengen dengar dari yang perempuan, coba tepuk tangan dulu ya. Saya pengen dari yang perempuan, Bu Roningsi. Iya, karena yang menurut Bu Roningsi karena tak anggap guru yang paling aktif, kreatif. Terima kasih. Berdiri. Ya kurang lebih seperti yang Bapak Taswadi sampaikan tadi ya. Saya jadi mengerti tadi tentang perbedaan antara hukum dan konsekuensinya. Ya, sampai tadi dan perasaan saya dalam mengikuti diskusi ini sangat senang, menambah pengetahuan, pengalaman, ya dari Bapak narasumber dan dari Bapak guru yang lain juga. Pembelajaran yang saya akan menerapkan dan saya tahu mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Penerapan saya akan menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Saya akan membuat kesepakatan kelas dan menghindari yang namanya hukuman yang memberatkan murid, yang menimbulkan perasaan dendam ataupun apa ya di hati murid. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Roningsi, yang sangat luar biasa ya. Bu Roningsi ini merupakan salah satu guru yang kreatif. Karena ngajarnya kelas 1 itu harus ekstra ya Bu Roningsi ya. Iya. Selanjutnya Pak Wati. Nah, pantun. Nah, ini guru-guru SD 2 ya. Jalan-jalan ke kota Jakarta, di perjalanan ada ular berbisa. Saya ingin mengucapkan rangkaian kata guru SD 02 memang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya diseminasikan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu, buat saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.